Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Nissan Serena 2.0 tipenya HWS ya, Highway Star Matic tahun 2013. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang paling mudah kita perhatikan tampilan fisik dari luar. Jadi fisik dari luar yang perlu kita perhatikan, yang pertama adalah tongkrongan atau dudukan mobil. Jadi mobil yang bagus dia tongkrongannya masih lurus, dia tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahan di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Nah, terus untuk bodi mobil ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak atau benturan. Yang pertama ini adalah nut ya. Nut adalah sambungan atau batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut ini kita perhatikan, pastikan bahwa jaraknya itu presisi antara kiri dan kanan. Nah, terus yang berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di permukaan bodi mobil. Jadi permukaan bodi mobil dia memantulkan objek atau bayangan yang ada di seputar mobil. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa bayangannya masih memantul secara lurus, tidak bergelombang. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek juga ya. Ban, velg juga kita cek. Nah, ini ban juga masih sekitar 70% masih ada, 70% lebih. Kita kelilingin semua bagian-bagian mobil juga kita perhatikan, baik kaca-kaca, terus habis itu ini juga ban masih tebal. Nah, kita kelilingin mobil, lampu-lampu juga kita perhatikan, semua bagian yang ada di mobil kita perhatikan, kita pastikan bahwa kondisinya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita kelilingin mobil, berikutnya coba kita periksa ke bagian dalam. Oke. Nah, untuk kuncinya sendiri dia ini sudah keyless entry, start stop engine button ya. Jadi untuk buka mobilnya bisa dengan remote atau bisa tombol yang ada di pintu. Sekarang kita buka saja ya mobil. Kita coba periksa ke bagian dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang perlu kita perhatikan itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu untuk pedal juga perlu kita perhatikan, karena tingkat kausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu juga di masing-masing kolong jok ya. Ini agak gelap. Nah, kita perhatikan, pastikan bahwa masing-masing kolong jok itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, setelah kita cek, kita pastikan sudah aman. Nah, berikutnya coba kita masuk ke dalam mobil. Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, coba kita perhatikan keseluruhan dari interior mobil, mulai dari dashboardnya. Nah, ini satu persatu nanti kita periksa kondisinya bagaimana. Terus habis itu plafonnya juga kita periksa nanti kondisinya bagaimana. Nah, ini ada TV plafon juga ada, sudah dilengkapin standarnya ya. Ini nih bawaannya Serena. Nah, terus habis itu untuk joknya juga perlu kita perhatikan kondisinya bagaimana. Nah, ini joknya sudah di retrim ya, di retrim dengan bahan semi kulit yang kondisinya juga masih oke ya untuk ukuran mobil tahun 2013. Nah, setelah kita cek, kita periksa bagian interior mobil secara keseluruhan. Nah, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah, sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita periksa dulu ya. Kita buka kap mesin, kita periksa di bagian atas, bagian bawah mesin, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Terus habis itu kolong-kolong mobil juga kita perhatikan, pastikan bahwa tidak ada rembesan di bagian kaki-kaki dan tidak ada keropos. Nah, terus untuk bagian mesin, kondisi dari oli mesin serta level oli mesin, terus radiator coolant, kondisi dan levelnya juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya masih oke. Nah, setelah kita cek, kita pastikan sudah oke. Nah, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah, ini karena keyless entry ya, jadi kunci bisa dikantongin saja.
Nah, untuk start stop engine buttonnya nih ada di sini nih. Nah, ini nih dia ada tutupnya nih, tambahan nih. Jadi kepalanya Iron Man. Nah, sekarang kayak gitu. Sekarang kita coba nyalakan mobil ya. Nah, ini kita nyalakan mobil ya. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya di akinya sudah soak atau dinamo starternya yang bermasalah, jadi perlu diservis. Nah, untuk getaran mesin yang masuk ke dalam bisa kita rasakan dengan kita pegang setir, bagaimana getaran mesinnya. Terus habis itu dari posisi duduk juga bisa kita rasakan bagaimana getaran mesinnya. Pastikan bahwa getaran mesinnya itu minim masuk ke dalam. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya sudah keras atau sudah pecah, jadi perlu diganti, atau mesinnya pincang jadi perlu diservis atau tune up, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, berikutnya kita perhatikan di kilometer ya. Nah, ini kilometer Nissan Serena-nya ini di 100.000, jadi di sini juga ada label servis terakhirnya ya. Oke. Nah, ini label servis terakhirnya. Oke. Nah, pastikan jika kita mencari mobil bekas antara kilometer, terus habis itu fisik kondisi secara keseluruhan kita perhatikan, dan juga paling nggak ada rekod servis terakhirnya, pastikan bahwa itu sinkron sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata sudah di reset atau diturunkan. Nah, oke. Sekarang kita berikutnya periksa ke bagian mesin. Nah, di bagian sini ada buat buka kap mesin. Nah, di bagian sini ada buat buka ini pengisian bensin. Nah, di bagian sini ada tempat penyimpanan tertutup. Terus habis itu di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di sini ada buat buat tombol ini nih, elektrik pintu di kiri dan kanan ya. Nah, ini yang bagian kanan. Terus habis itu bagian kiri juga kita tekan nih. Nah, masih berfungsi seperti normal ya. Oke, nah fungsi normal ya. Sekarang kita tutup lagi. Nah, sekarang coba kita tutup lagi. Nah, seperti itu. Oke. Nah, terus di bagian sini ada buat pengaturan ini speedometernya ya, buat reset, trip, terus habis itu lampu speedometer. Terus di bagian sini ada pengaturan spion. Dia sudah elektrik dan sudah retract ya. Oke, nah ini retractnya kita coba kita periksa. Nah, ini dia nutup yang sebelah sini. Sekarang yang satu lagi. Nah, ini kita buka ya. Oke, jadi masih normal. Ini kisi-kisi AC. Terus sebelum kita ke depan, kita periksa juga di sini door trim. Nah, kondisi door trim juga masih oke. Nah, di sini sudah di retrim ya, mengikuti bahan dari jok. Terus di bagian sini ada pengaturan buat power window. Nah, ini power window di keempat pintunya. Di sini buat central lock, dan di sini buat lock unlock power window. Oke. Nah, terus di bagian pintu perlu kita perhatikan juga sealer nih. Jadi sealer pintu perlu kita perhatikan. Karena apa? Karena apabila sealer pintu ini sudah cacat, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi. Dan apabila sealer pintu itu sudah diganti, berarti ada indikasi pintu cacat. Bukan diganti, maksudnya kalau tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian ya, kalau tidak ada sealernya. Nah, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Nah, bagian mesin ini bukanya di ini agak sebelah kanan sedikit, kita dorong ke kiri. Nah, Nissan Serena ini mengusung mesin 2000 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi kalau nggak salah ini pakai mesin yang sama dengan Nissan X-Trail yang 2000 cc ya, yang 2000 cc. Nah, seperti itu. Nah, untuk memastikan kondisi mesin masih bagus, kita bisa pertama dengarkan ritme suara mesinnya. Terus habis itu getarannya juga kita perhatikan. Pastikan bahwa ritme suara mesinnya dia halus, getaran konstan, getarannya juga halus. Nah, untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak depan, kita bisa perhatikan. Nah, di bagian kap mesin juga ada sealer. Jadi pastikan bahwa sealer kap mesin ini aman. Terus sama bagian dalam kap mesin pastikan tidak ada reparasi atau perbaikan. Sudah dilengkapi dengan peredam panas. Nah, terus habis itu di sini juga nih ada besi yang memanjang nih, kita sebut apron. Apron juga kita periksa. Pastikan bahwa apron itu aman, tidak ada reparasi atau perbaikan. Bagian-bagian samping juga perlu kita periksa ya. Oke. Nah, ini bagian-bagian sasis juga perlu kita periksa. Oke. Nah, fan listrik juga perlu kita periksa. Dia masih berputar secara normal atau tidak. Oke.
Nah, bagian mesin sudah kita periksa. Sekarang kita coba periksa ke bagian yang lain. Oke. Nah, bagi yang mencari mobil keluarga MPV boxy dengan kapasitas ini bisa 8 penumpang, yang lega, yang nyaman, yang walaupun 2013 tetap masih berkelas. Terus perawatannya juga tidak begitu tidak sulit juga. Terus habis itu juga bengkel Nissan juga ada ya, ada di mana-mana. Dan juga bengkel-bengkel biasa juga banyak yang bisa menangani. Mungkin Nissan Serena ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah, sekarang kita periksa ke bagian baris kedua serta baris ketiga. Nah, ini pintunya modelnya sliding. Tadi kita sudah buka lewat ini ya, lewat tombol. Sekarang dia bisa kita tarik begini atau kita pencet saja nih. Sekarang kita coba pencet saja. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, saya tingginya 174 cm. Ini posisi mengemudi saya. Legroom masih besar karena ini mobil boxy MPV. Nah, terus habis itu untuk headroom juga sangat besar, hampir sejengkal seperti itu. Nah, sekarang kita periksa ke bagian belakang. Nah, ini dia terpisah, tapi dia juga bisa dimundurin nih. Yang bagian konsol tengah ini menjadi bangku untuk tengah ya. Jadi mengisi bangku tengah, jadi bisa 3 penumpang duduk di bagian tengah. Nah, sekarang kita coba ke bagian belakang. Nah, belakang nih sebenarnya bisa 3 penumpang ya duduk. Cuman memang ya masih bisa sih, cuman memang agak sempit, tapi masih oke lah seperti itu. Nah, di sini juga legroom juga masih oke ya, masih sekitar 4 jari. Nah, ini juga masih bisa dimajuin ke depan. Nah, terus habis itu di bagian sini ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus pelipatan bangku dia bisa ke samping ya, ini dia bisa dilipat ke samping bangkunya nih, jadi 50-50 bisa dilipat seperti itu. Nah, seat belt ada 3 titik nih, 1, 2, 3, 3-3-nya untuk penumpang baris ketiga ada 3 titik. Nah, di sini ada pegangan tangan, ada kisi-kisi AC. Nah, AC juga nih dingin juga nih, ini udah posisi udah nyala, AC dingin. Nah, di sini ada lampu baca, di sini ada handle tangan, sama ada kisi-kisi AC juga. Nah, di bagian sini ada cup holder serta ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di bagian sini ada cup holder juga, sama ada tempat penyimpanan terbuka. Oke, sekarang kita ke bagian tengah ya. Oke, nah, ya, oke. Nah, bagian tengah ini ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus senderan tangan tapi tidak ada. Nah, di bagian sini ada cup holder, terus habis itu ada ini buat kray menambah privacy nih apabila kita duduk di baris kedua ya. Oke, nah, terus habis itu di sini ada handle tangan, di sini ada kisi-kisi AC, di sini ada lampu baca. Terus habis itu di bagian sini ada, nah ini ada TV nih. Jadi TV-nya juga masih berfungsi normal ya. Biasanya ini sering rusak nih, jadi TV masih normal. Nah, sekarang kita coba tutup lagi. Nah, seperti itu. Nah, di bagian sini ada di sini ada pengaturan AC. Nah, di sini sama di sini ada lampu baca, sama di sini ada ini ventilasi AC. Nah, di sini ada handle tangan. Nah, di bagian sini jok ada, nah ini buat tempat naruh cup holder 2 sama tempat makan ya. Sama di sini ada kantong penyimpanan, sama di sini tidak ada kantong penyimpanan, cuma di sini ada tempat makan juga nih, sama 2 cup holder seperti itu. Oke, nah ini kita lipat. Nah, ini bisa kita lipat. Nah, oke, sip. Oke, nah, sama satu lagi. Nah, ini juga jok pin sini juga bisa digeser ke sebelah kanan, jadi bisa dirapatin ya di sini. Oke, nah, sip. Mungkin sudah kita periksa di bagian jok ke sini. Sama ini kalau nggak salah juga bisa dibuka ya. Nggak tahu saya. Kayaknya bisa dibuka. Ini coba kita periksa dulu nih. Ada di sininya nih. Tarikan kalau nggak salah nih bisa kita buka nih. Coba mana ya. Nanti susah dengan satu tangan. Oke. Sekarang kita sudah periksa. Sealer pintu juga perlu kita periksa nih untuk memastikan mobil aman, pintunya tidak bekas reparasi atau gantian ya. Oke,
sama bagian sini pastikan bahwa tidak ada reparasi atau ketok ulang. Oke. Nah, sekarang tinggal pencet buat nutup. Sekarang kita lanjut ke bagian sini. Nah, pengisian bensin ada di sebelah kanan. Terus habis itu kita ke bagian belakang. Nah, bagian belakang, spoiler belakang sudah ada. Ini lampu rem. Di sini ada semprotan air wiper. Kaca sudah dilengkapi dengan defogger belakang. Ada wiper belakang juga. Nah, di sini ada list chrome nih panjang. Ini tipenya HW Star. Terus habis itu di sini ada sensor parkir ya, sensor parkir belakang. Nah, untuk lampunya modelnya model tinggi ya. Model berdiri tegak. Nah, sekarang kita periksa bagian bagasi. Nah, dia ada tombol di sini, bisa buat tombol keyless entry-nya, sama satu lagi buat buka pintu bagasi. Nah, pintu bagasinya besar. Nah, pada bagian belakang kita periksa juga sealer pintu bagasi, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Terus habis itu bagian tulangan pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Nah, space bagasi sangat besar. Jadi jok baris ketiga tidak dilipat, masih ada space yang besar. Terus habis itu di sini juga duduk juga enak nih. Nah, masih bisa duduk santai nih kalau misalnya di pinggir pantai kita mobilnya belakangnya di sebelah sana. Nah, di sini ada tempat buat naro ini dongkrak ya, dongkrak sama kunci roda seperti itu. Oke. Nah, di bagian sini ada tempat penyimpanan yang besar juga nih di bagian bawah nih tuh. Situ. Nah, oke. Sip, sudah kita periksa. Sekarang kita lanjut ke bagian sebelah sini. Nah, ini kondisi ban masih oke. Nah, terus habis itu sekarang kita periksa nih. Nah, sekarang kita coba buka dari sini. Sini juga bisa nih kita tarik, dibuka nih. Nah, ini bagian sini. Nah, di sini kita perhatikan juga nih sealer di bagian pintu sama bagian sini, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan ya. Oke. Nah, sekarang kita tutup pintunya. Nah, sekarang kita ke bagian door trim depan sebelah kiri. Nah, kondisi door trim juga masih oke. Terus habis itu sealer pintu juga kita periksa, kondisi juga masih oke. Nah, sekarang kita lanjut periksa ke bagian dalam ya, dashboard dan keseluruhannya. Nah, untuk setir dia ini ada pudar-pudar karena pemakaian ya, karena dipegang, tapi secara keseluruhan jahitan-jahitannya juga masih oke. Sudah dilengkapi dengan airbag. Nah, di sini ada tombol pengaturan cruise control. Nah, di sini cluster speedometernya. Terus habis itu di sini ada tempat penyimpanan tertutup ya. Tertutup. Nah, di sini ada pengaturan lampu, fog lamp, lampu sen, lampu dim, lampu besar, lampu kecil. Nah, di sini ada pengaturan wiper depan belakang serta air wiper. Nah, terus habis itu dia bisa tilt dan teleskopik ini ya. Nah, tilt dan teleskopik nih untuk setirnya ya, pengaturannya. Nah, di bagian bawah sini ada buat matiin ini power backdoornya ya. Bukan power backdoor, door samping. Powernya buat matiinnya. Terus habis itu kita ke bagian sini. Bagian sini ada kisi-kisi AC. Ada di tengahnya ini buat tombol lampu hazard. Nah, terus audionya masih standar, dia LCD TV, bisa CD MP3, radio FM AM. Terus habis itu ada kamera mundurnya juga. Nah, di bagian sini ada pengaturan AC. Dia AC-nya sudah digital. Jadi di sini buat nambah kecepatan angin AC. Di sini ventilasi luar dan dalam. Di sini ada display digitalnya. Di sini ada defogger depan dan defogger belakang. Ini buat suhu AC. Terus habis itu di sini ada buat mati nyalakan AC bagian double blower belakang. Di sini ada modenya, di sini ada on off-nya. Terus di sini mati nyalakan AC, di sini udah ini auto climate control ya. Jadi di sini ada autonya. Nah, di sini tombol start stop engine button. Nah, di sini ada ini nih tambahan aksesoris buat pengamanan, jadi tidak bisa kepencet secara tidak sengaja. Nah, di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka, ada remote-nya juga ada. Terus habis itu di bagian sini ada ini nih power outlet nih, tutup power outlet nih, pasang dulu di sini. Nah, terus di bagian sini ada, kita buka, bisa buat 2 cup holder. Terus habis itu di sini kosong, di sini ada tempat penyimpanan lagi nih di bagian bawah kecil, sama power outlet tadi sudah. Nah, terus konsol tengah
sudah ada senderan tangan. Sini ada tempat penyimpanan terbuka tertutup, sama ada cup holder. Nah, di bagian sini ada kisi-kisi AC, dia sudah dilengkapi dengan airbag. Ada laci penyimpanan tertutup, ada tempat penyimpanan terbuka, serta di bawah sini ada laci penyimpanan tertutup. Nah, di sini ada cup holder, tempat penyimpanan terbuka. Terus di bagian sini ada handle tangan ya, handle tangan. Nah, di bagian sini sun visor sudah dilengkapi dengan cermin dan ada tutupnya, tapi tidak ada lampu. Nah, di bagian sini ada lampu baca. Di sini ada spion, sudah bisa diatur level kesilauannya. Nah, di bagian sini ada sun visor, ada cermin dan ada tutupnya juga. Oke. Nah, mungkin sama sini nih ada cup holder nih, cup holder sama tempat penyimpanan terbuka. Oke. Nah, mungkin ini saja video review tentang salah satu stok yang ada di showroom kami di Zal Motor, yaitu Nissan Serena 2.0 tipenya HWS atau Highway Star ya, Matic tahun 2013. Nah, jika berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil serta harga saya cantumkan di keterangan video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Nah, ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, terus performa mesinnya masih oke atau tidak, kaki-kakinya masih oke atau tidak, terus habis itu power steeringnya, pengeremannya, terus maticnya masih responsif atau tidak, perpindahannya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, Zal Motor sendiri ini terletak di sini, pas di Hook, letaknya di Bekasi, di sini Pusat Otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi. Nah, di sini gerbang utama menuju Zal Motor juga mudah. Dari gerbang utama kita tinggal masuk lurus, ketemu bundaran, belok kiri sedikit ada di Hook. Nah, oke. Mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum. Nah, terus jangan lupa juga follow juga ya di sosmed kami, di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube Zal Motor Channel. Nah, di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Nissan yang lain, serta beberapa video playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya dan dibagikan juga ke keluarga, kerabat, teman-teman, saudara, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.